Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Mutiaro dari kelas 22401 Universitas Bina Sarana Informatika Margonda Depok. Di sini saya akan membahas tentang etika kantor. Kata etika sering disebut juga dengan istilah etik atau etik yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu ethos, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos atau kebiasaan. Etika juga disebut sebagai ilmu normatif yang berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini membahas tentang apa yang benar, salah, jujur, adil, dan lain-lain. Ada beberapa macam dalam etika. Yang pertama, etika bergaul, dan yang kedua ada etika berpakaian, dan yang ketiga ada etika berbicara. Yang pertama, etika bergaul. Dalam etika bergaul, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain atau biasa disebut dengan empati. Dan yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Dan yang keempat, berusaha untuk saling membantu apabila rekan kerja kita membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan emosi. Apabila kita sedang memiliki emosi pribadi, maka emosi pribadi tersebut jangan sampai kita bawa ke lingkungan kantor atau lingkungan kerja kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang terbaik sehingga kita terlihat menarik oleh orang lain, karena penampilan itu merupakan daya tarik bagi setiap orang. Cara beretika berpakaian di kantor yang perlu kita perhatikan, yang pertama, gunakan pakaian yang pas. Jangan sampai kita memakai ukuran pakaian yang tidak pas dengan ukuran badan kita. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Yang ketiga, jangan sampai kita merubah model pakaian. Gunakan pakaian sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, ada etika berbicara. Dalam berbicara, kita harus menggunakan bahasa atau ucapan yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh rekan bicara kita. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Yang pertama, saat berbicara, kita harus menatap lawan bicara kita. Jangan malah ketika lawan kita berbicara, kita malah asik bermain handphone, atau sambil makan, atau juga sambil membaca buku. Itu sama saja kita tidak sopan atau tidak menghargai rekan kita yang sedang berbicara terhadap kita tadi. Yang kedua, pada saat berbicara, suara harus terdengar dengan jelas, artikulasi, dan intonasi juga diperlukan pada saat kita berbicara agar lawan bicara kita bisa mengerti dan dengan mudah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik dan benar. Yang keempat, hindari penggunaan nada tinggi agar kita tidak terkesan bahwa kita sedang marah atau tidak suka dengan rekan kita. Yang kelima, aturlah pembicaraan agar mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi, kita jangan sampai berbicara terbelit-belit agar mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Dan yang terakhir, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara kita. Berilah respon yang baik terhadap lawan bicara. Dan yang terakhir, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara kita. Berilah respon yang baik terhadap lawan bicara kita. Dan selanjutnya, ada juga beberapa hal yang harus kita hadapi ketika kita berbicara dengan rekan kerja kita. Yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau rekan kerja kita di lingkungan sekitar kantor. Yang kedua, pada saat berbicara, hindari pembicaraan sensitif yang bisa melukai atau menyakiti perasaan lawan bicara kita. Dan yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Tunggu sampai ia selesai menyampaikan, kita menanggapi dengan apa yang akan kita tanggapi terhadap ucapan lawan bicara kita tadi. Yang keempat, jangan sampai kita memonopoli orang yang sedang berbicara. Berilah mereka kesempatan untuk berbicara. Demikianlah beberapa etika yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang berada di lingkungan kantor atau tempat kerja kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.